Demi membantu keperluan nikah saudaranya, dua preman nekat memalak tukang buah di Pasar Angke, Tambora, Jakarta Barat. Karena perbuatan meresahkan, kedua preman ditangkap polisi. Aksi pemalakan dilakukan dua orang preman di Pasar Buah Angke, Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku terlihat memaksa pedagang buah yang tengah duduk bersantai untuk memberikan sejumlah buah yang diminta. Tak berselang lama, usai mendapat laporan, unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat bergerak cepat dan menangkap dua pelaku di kediamannya di kawasan Tambora. Kedua pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan mengaku melakukan pemalakan untuk bantu acara nikah saudaranya. Dari hasil tes urin, kedua pelaku juga positif menggunakan narkoba jenis sabu. Kini keduanya dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Mitfaul Gani melaporkan. Mengaku sebagai anggota polisi, seorang pria ditangkap karena membuat resah tetangganya di Bandung, Jawa Barat. Pelaku menjadi polisi gadungan untuk menarik perhatian wanita. Polisi mengamankan pria berusia 55 tahun di rumah kontrakannya, wilayah Rancasari, Kota Bandung. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi pada tetangganya. Bahkan di rumah kontrakan, polisi menemukan seragam hingga pistol mainan untuk bergaya dan menarik perhatian masyarakat, terutama para kaum wanita. Pelaku membeli seragam secara online. Belum ada korban, namun polisi meminta jika ada masyarakat yang tertipu untuk melaporkan ke Polsek. Pelaku ditahan di Polsek Rancasari. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Seorang pria menjamret seorang wanita babak belur di amuk massa di Bondowoso, Jawa Timur. Petugas TNI Polri yang baru mengikuti upacara kemerdekaan mengamankan pelaku dari amukan massa. Seorang pria pelaku jambret ini babak belur dihajar warga usai kepergok menjambret dompet milik mak-mak yang melintas di Jalan Desa Pedasan, Kecamatan Pujer, Bondowoso, Jawa Timur. Warga yang geram melayangkan mogok mentah hingga pelaku mengalami luka-luka di wajahnya. Aksi pelaku kepergok korban yang berteriak hingga mengundang perhatian warga yang baru saja selesai mengikuti upacara 17 Agustus. Warga langsung mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya. Beruntung nyawa pelaku selamat setelah TNI Polri mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapolres Bondowoso. Untuk saat ini Polres Bondowoso dan Polsek masih sedang melakukan lidik terhadap pelaku yang lagi viral di media sosial. Jadi amat ini masih proses dalam lidik. Pelaku diduga membuntuti korban yang sama-sama melaju ke arah Pujer dan langsung melakukan aksinya. Di Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Diduga hendak dicuri, satu sepeda motor ditemukan pemiliknya tersangkut di pagar tembok rumah warga. Kejadian ini pun menggegerkan warga hingga viral di media sosial. Warga heboh saat sepeda motor jenis Matic tersangkut di atas tembok pagar di Desa Gedung Wani, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sepeda motor ini diduga akan dicuri komplotan maling pada dini hari. Mereka beraksi saat penghuni rumah sedang terlelap tidur. Para pencuri rupanya tak kuat mengangkat motor hingga keluar pagar dan panik takut akan ketahuan warga. Sepeda motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja di atas tembok belakang rumah. Kejadian percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut bakal kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Trisanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pegawai minimarket di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terekam kamera CCTV membobol berangkas berisi uang puluhan juta rupiah. Pelaku menggunakan uang hasil curian dari tempatnya bekerja untuk bermain judi online dan berfoya-foya. Seorang pria masuk ke minimarket dan membobol berangkas di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dengan santainya, pelaku menguras isi berangkas berisi uang puluhan juta rupiah. Berbekal video rekaman ini, polisi akhirnya menangkap pelaku di kediaman orang tuanya. Pelaku berinisial AJH, 27 tahun, yang ternyata salah satu pegawai minimarket tersebut.
Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judi online dan gaya hidup mewah. Membobol hingga 48 juta lebih dan juga melakukan top up di kasir untuk ditransfer ke rekening pribadi miliknya. Uangnya memang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan yang bersangkutan memang untuk judi online. Guna proses penyidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan HUT ke-80 di Pendopo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah digelar tanpa kehadiran Bupati Sudewo yang dikabarkan sakit. Posisi Inspektur Upacara pun digantikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tachiasin Maimun. Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Pendopo, Kabupaten Pati tidak dihadiri oleh Bupati Pati Sudewo. Ketidakhadiran Bupati Sudewo karena kondisi kesehatan yang menurun dan butuh istirahat. Posisi Inspektur Upacara pun digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tachiasin Maimun, yang diutus langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi. Bupati Sudewo tercatat sudah beberapa kali tidak menghadiri agenda kedinasan setelah aksi demo besar-besaran pada tanggal 13 Agustus lalu. Di antaranya, pengukuhan pasukan pengibar bendera, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, hingga rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto secara virtual. Ya, kemarin saya dikasih tahu oleh Bapak Gubernur, beliau sudah dihubungi Gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat dan menugaskan saya menjadi di Kabupaten. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima, beliau sakit. Dalam momen ini, Wakil Gubernur pun menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir untuk menjaga stabilitas di Kabupaten Pati. Ia pun berharap suasana Pati kembali kondusif dan aman pasca demo besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Saya senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismo Antifa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-PAS. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.